Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zulkifli selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional Global, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Vika Lailatul Syarifah Muiz, yang pada kesempatan pagi hari ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Imatul Zahro, yang kedua ada Muhammad Arkaan Hakim, yang ketiga ada Afriani Kumalasari, yang keempat ada Aisyah Fitriana, yang kelima ada Ikan Tias Melani, yang keenam ada saya sendiri, Vika Lailatul Syarifah Muiz, dan yang ketujuh ada M. Yuda Kapri. Adapun judul dari prestasi kami kali ini yaitu meningkatkan penyesuaian lintas budaya ekspatriat Jepang di Malaysia melalui penerapan kecerdasan emosional dengan melakukan sebuah studi kasus tentang PCN Jepang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Iza. Kepadanya saya persilahkan. Perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan besar yang beroperasi di berbagai negara dengan tujuan mengimbangi globalisasi melalui ekspansi bisnis ke negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, ekspatriat memiliki peran penting dalam manajemen koordinasi dan integrasi bisnis ke dalam lingkungan lokal. Faktor-faktor seperti penyesuaian lintas budaya sangat memengaruhi kesuksesan sebuah perusahaan di negara asal, terutama bagi para ekspatriat. Penyesuaian lintas budaya adalah konsep psikologis yang berkaitan dengan bagaimana seseorang bisa merasa nyaman ketika menjadi ekspatriat atau pindah ke negara asing. Penelitian JCA umumnya fokus pada adaptasi ekspatriat dari barat ke timur, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa ekspatriat dari negara-negara Asia juga menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan lokal di negara lain. Misalnya, ekspatriat Jepang yang ditugaskan ke Malaysia menghadapi perbedaan budaya yang signifikan. Malaysia memiliki keberagaman budaya, ras, etnis, dan agama, sementara Jepang homogen dalam budayanya. Perbedaan ini menciptakan jarak budaya psikologis yang mempengaruhi adaptasi ekspatriat Jepang di Malaysia. Penting bagi perusahaan multinasional untuk mempertimbangkan orientasi budaya Timur-Timur dalam manajemen ekspatriat, terutama dengan meningkatnya investasi global dari negara-negara timur ke Asia. Ini akan membantu ekspatriat dalam menyesuaikan diri dan mendukung perkembangan bisnis di negara tuan rumah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan diskusi dari teman saya. Penyesuaian lintas budaya (CCA) adalah kunci bagi keberhasilan ekspatriat di negara asing. Emotional intelligence atau EI atau kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam penyesuaian ini. Orang dengan EI tinggi cenderung lebih sadar, memiliki keterampilan sosial yang baik, dan merasa puas dalam pekerjaan mereka, yang membantu mereka beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Selain itu, EI membantu mereka mengelola emosi, menghindari kesalahpahaman, dan berperilaku dengan efektif dalam situasi yang kompleks. Selain EI, kecerdasan budaya atau CI juga penting dalam mengelola perbedaan budaya. CI itu sendiri adalah kemampuan untuk mengelola perbedaan budaya yang sangat diperlukan dalam situasi lintas budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana CI dapat memoderasi peran EI dalam meningkatkan CCA ekspatriat di lingkungan budaya yang berbeda. CCA melibatkan penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial dengan penduduk lokal, dan tugas pekerjaan di lingkungan kerja yang baru. Jadi, dengan demikian, kombinasi antara EI dan yang tinggi dan CI yang baik dapat membantu ekspatriat beradaptasi dengan lebih baik dalam situasi lintas budaya yang pada gilirannya memengaruhi kinerja mereka, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi mereka. Begitu. Terima kasih. Kecerdasan kultural atau CI adalah kemampuan seseorang untuk berintegrasi dan berinteraksi dengan baik dalam situasi lintas budaya. Dalam penelitian melibatkan ekspatriat Jepang yang ditempatkan oleh perusahaan induk mereka di Malaysia. Pengumpulan data dilakukan dari November 2017 hingga September 2018 dengan tingkat respon 53,3%. Tabel 1 menunjukkan karakteristik demografis responden. Dengan mayoritas 82,2% adalah ekspatriat laki-laki, 17,8% adalah ekspatriat perempuan, dan semuanya menempati posisi manajerial dalam perusahaan. Mayoritas diantaranya adalah manajer senior 35,5%, diikuti oleh manajer pengembangan bisnis 23,3%. Tabel 1 menunjukkan karakteristik demografis responden.
dengan mayoritas 82,2% adalah ekspatriat laki-laki, 17,8% adalah ekspatriat perempuan, dan semuanya menempati posisi manajerial dalam perusahaan. Mayoritas diantaranya adalah manajer senior 35,5%, diikuti oleh manajer pengembangan bisnis 25,2%, asisten manajer 5,6%, dan CEO 13,1%. Dominasi laki-laki dalam posisi manajerial mencerminkan kebijakan perusahaan Jepang dalam pengiriman ekspatriat. Tidak ada perempuan ekspatriat yang menjabat sebagai CEO, dan hanya 4 perempuan yang menjadi manajer senior, sedangkan banyak ekspatriat laki-laki menduduki posisi serupa. 2,000 years later. Pengukuran kecerdasan emosional, kecerdasan budaya, dan penyesuaian lintas budaya. Kecerdasan emosional diukur dengan menggunakan kecerdasan emosional, genus inventaris yang terdiri dari 31 item. Tujuan kemampuan individu yang diukur mencakup kesadaran diri, emosional, ekspresi emosional, kesadaran emosional dari orang lain, penalaran emosional, manajemen diri emosional, pengelolaan emosi orang lain, dan pengendalian diri emosional. Kecerdasan budaya diukur dengan menggunakan skala penelitian Ang dan Van Dien yang memiliki 4 dimensi, yaitu meta, kognitif, motivasi, dan perilaku. Fokus pada kecerdasan budaya pada tingkat kognitif terkait pemahaman aspek-aspek budaya, penyesuaian lintas budaya. Diukur menggunakan item yang dikembangkan oleh Black dan Stephens yang memiliki 3 dimensi, yaitu CCA umum, CCA sosial, dan CCA pekerjaan. Terdapat 9 item untuk CCA umum, 4 item untuk CCA sosial, dan 3 item untuk CCA pekerjaan. Selain itu, dalam analisis variabel demografi individu seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pengalaman kerja juga dimasukkan sebagai kontrol. Semua ini digunakan sebagai untuk memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam konteks penyesuaian ekspatriat dalam situasi lintas budaya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang pertama, penemuan ini telah mengklarifikasi pengaruh positif kecerdasan emosional terhadap penyesuaian lintas budaya di kalangan ASEAN Jepang dan telah menguatkan dari penemuan sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan sudut pandang non-tradisional untuk memanfaatkan isu penyesuaian lintas budaya, penelitian ini telah mengungkapkan wawasan tentang penyesuaian lintas budaya ekspatriat, khususnya melalui interaksi antara ekspatriat di wilayah timur dan di negara tuan rumah, dan hasilnya menunjukkan bukti lebih lanjut untuk generalisasi kecerdasan sosial sebagai penentu penyesuaian dari lintas budaya ekspatriat. Yang kedua, temuan ini menyoroti peran kecerdasan budaya dalam hubungan antara kecerdasan emosional dan penyesuaian lintas budaya. Hasilnya menjelaskan bahwa kecerdasan budaya memfasilitasi berfungsinya kecerdasan emosional dengan kecerdasan budaya. Dengan kecerdasan budaya tinggi akan beradaptasi dengan lebih baik dan lebih mudah di lingkungan sosial Malaysia dibandingkan ekspatriat dengan kecerdasan budaya yang rendah. Memang benar bahwa ekspatriat Jepang dapat menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan umum Malaysia, karena sebagian besar dari mereka tinggal di pusat kota negara tersebut, di mana infrastruktur transportasi dan fasilitas merupakan yang paling maju di Malaysia. Selain itu, strategi sentralisasi ekspatriasi Jepang mencerminkan pendekatan ensosentris sehingga memungkinkan ekspatriat Jepang mendapatkan posisi tinggi di negara tuan rumah. MNC Jepang di mana?
MNC Jepang, di mana kondisi kerja anak perusahaan Malaysia, standar kerja dan norma proses. Faktor-faktor ini meniadakan peran CI. Akan tetapi hubungan positif yang signifikan antara CCI sosial dan CCI umum serta CCI pekerjaan menunjukkan bahwa CI masih berpengaruh pada penyesuaian umum dan terkait pekerjaan. Keterbatasan Anda saran untuk penelitian masa depan. Terlepas dari implikasi masa depan, implikasi akademis dan praktis, penelitian ini harus mengatasi beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama menyangkut penggunaan langkah-langkah laporan mandiri, yang kedua ukuran simpel yang relatif kecil dapat menjadi masalah. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Saya Vika Leilatu Syarifah Muiz selaku moderator dari kelompok 2, pamit undur diri, dan juga terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semuanya. Saya mewakili dari rekan-rekan kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.